Buntut kasus pengusiran SMA Negeri 10 Samarinda oleh Yayasan Melati dibawa ke ranah para wakil rakyat di Karangpaci. Komite sekolah bersama dengan para alumni dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar sekolah meminta anggota DPRD Kaltim memfasilitasi agar mereka tidak diusir dan tetap berada di sekolah Jalan Ripadin, Harapan Baru, Lojanan Ilir. Kepada para wakil rakyat, komite sekolah mengakui keberatan dengan pengusiran yang dilakukan pihak Yayasan Melati, sebab pengusiran tersebut tidak ada dasar hukumnya. Menurut Ridwan Tasa selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 10, dasar dari Yayasan Melati hanya selembar surat yang dibubuhi disposisi Gubernur Kaltim Isran Nur. Surat disposisi dianggap bukan keputusan resmi pemerintah. Beberapa warga yang ada di sekitar sana merasa keberatan karena ini sistem penerimaan sekarang adalah zonasi. Di SMA sana itu, di daerah sana itu hanya 2 SMA, SMA 4 dengan SMA 10 negeri. Dengan demikian maka anak-anak pasti banyak yang tidak sekolah di SMA, dan berarti bahwa merugikan warga yang ada di sana. Sehingga camat dan lurah memberikan dukungan kepada SMA 10 agar supaya tetap berada di seberang. Yang ketiga, disepakati bahwa akan diadakan pertemuan besok dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Biro Hukum, Pak Sekda, asisten yang menangani, dan mungkin juga kami dari komite, agar supaya diambil solusi yang terbaik. Mengenai pemindahan sekolah, komite sekolah tidak keberatan dipindah, asalkan gedung sekolah pengganti sudah siap. Sekolah baru di kampus B di Jalan Perjuangan dinilai komite sekolah tidak siap. Pemerintah sedang menyiapkan Education Center di Jalan MT Haryono sebagai sekolah pengganti sementara. Namun gedung itu pun belum selesai direnovasi agar bisa menjadi kelas belajar mengajar para guru dan siswa. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub mengakui sudah melihat sekolah pengganti di kampus B Jalan Perjuangan yang dianggapnya tidak layak. Ada tempat upacara dan lain sebagainya, dan terjal seperti itu. Gitu. Jadi, tetapi soal bahwa Pak Gubernur mau menyerahkan, menghibahkan aset pemerintah kepada pihak manapun, itu kewenangannya gubernur, silakan saja. Tapi tentu kan ada prosedur, kami tidak bersoal itu. Tapi yang kita persoalkan ini di depan mata ini adalah kepentingan masyarakat yang ada di SMA 10 itu mestinya harus diperhatikan. Gitu loh. Bang, ini kan disinyalir ada instruksi juga dari gubernur gitu kan, yang disposisikan kepada Disdik. Apakah disampaikan juga dalam pembahasan hari ini? Ada. Nah, itu gimana tuh, Bang? Kami tidak mau mengomentari itu karena itu bukan dasar hukum. Disposisi itu bukan dasar hukum, tetapi itu adalah internal eksekutif. Yang aneh itu kenapa bocor ke pihak luar gitu loh. Artinya itu bukan menjadi dasar yayasan. Oh ya bukan. Menurut saya itu bukan dasar untuk dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan tindakan. Itu kan internal pemerintah. Gitu loh. Konflik antara Yayasan Melati dengan SMA Negeri 10 bergulir sejak beberapa tahun silam. Kasusnya bahkan dibawa ke pengadilan dengan keputusan Mahkamah Agung bahwa tanah yang dibangun sekolah adalah milik negara, sedangkan bangunan gedung sekolah milik Yayasan Melati. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Surat disposisi Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur kepada Yayasan Melati jadi polemik serius. Pasalnya, isi surat tersebut memberi kesan adanya keinginan Pemprov Kaltim memberikan tanah negara kepada pihak Yayasan Melati yang didirikan Haji Rusli, pemilik Hotel Mesra. Padahal sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang menyebutkan tanah di Jalan Rifadin, Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda adalah tanah negara. Hal itulah yang menjadi pemicu masalah, sehingga terjadinya pengusiran SMA Negeri 10 dari kampus oleh Yayasan Melati. Surat disposisi Gubernur Isran Nur juga menunjukkan perbedaan sikap dengan Gubernur sebelumnya, Awang Faruk Ishak.
Gubernur sebelumnya berusaha keras mengamankan aset-aset negara, termasuk diantaranya SMA Negeri 10 yang sedang dilanda konflik itu. Disposisi itu bukan dasar hukum, tetapi itu adalah internal di eksekutif. Yang aneh itu kenapa bocor ke pihak luar gitu loh. Artinya itu bukan menjadi dasar yayasan. Oh ya bukan. Menurut saya itu bukan dasar untuk dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan tindakan. Itu kan internal pemerintah. Gitu loh. Yang aneh itu kenapa bisa keluar? Itu yang menurut saya perlu dipertanyakan. Tetapi sudahlah. Sekali lagi, kalau bicara hibah aset pemerintah dihibahkan kepada pihak manapun itu memang kewenangannya gubernur. Tetapi ada persyaratan musik, tetapi hanya berdasarkan dengan disposisi yang menurut ilmu pemerintahan itu tidak merupakan kekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum. Karena itu belum merupakan sebuah keputusan kebijakan, sudah menjadi dasar mereka untuk mengusir. Dan yang mengusir adalah yayasan. Yang saya kira tidak ada korelasinya antara disposisi itu dengan yayasan. Jadi memang kita harapkan supaya Bapak Gubernur bersama dengan seluruh jajaran itu lebih bijak. Tentang perbedaan sikap Gubernur Kaltim era Awang Faruk Ishak dengan Gubernur Isra Nur, bagi Komite Sekolah SMA Negeri 10 semestinya tidak sampai merugikan para siswa. Namun yang terjadi saat ini, konflik yang tengah terjadi membuat para siswa mengaku terganggu bahkan secara mental. Sehingga mereka akhirnya turun membantu komite sekolah. Harapan dari kami sih Pak, sebagai siswa, mudah-mudahan aja dari pihak yayasan dan pihak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini Pak. Iya. Diharapkan juga untuk kedepannya masalah ini cepat diselesaikan, jangan sampai ada lagi gitu Pak. Ya, masalahnya juga dari siswa terganggu gitu Pak untuk masalah pembelajarannya, terus tuh belajarnya juga terganggu, kalau masalah batinnya terganggu juga untuk belajar gitu Pak. Gimana? Ya sama ya semoga di kedepannya tidak ada percaturan lagi lah yang dapat mengganggu masyarakat. Seperti diketahui, disposisi dari Gubernur Kaltim Isra Nur berisi agar SMA Negeri 10 pindah. Namun bersamaan dengan itu, pemerintah Provinsi Kaltim belum menyiapkan tempat sekolah penggantinya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Sampai bulan Juni, realisasi APBD Kaltim baru mencapai 17%. Wakil Ketua DPRD Seno Aji mengakui serapan itu tergolong rendah, sehingga meminta pemerintah memaksimalkan kinerjanya. Berdasarkan data tender pengadaan barang dan jasa tahun 2021, dari total 639 item kegiatan, yang telah selesai tender baru 120 item kegiatan. Sedang berjalan sebanyak 135 kegiatan, sedang persiapan 164 kegiatan. Dan yang belum tender 224 kegiatan. Sempat dirapatkan dengan Badan Anggaran di DPRD, memang belum ada rincian secara lengkap, tapi pihak eksekutif memberikan gambaran bahwa saat ini sudah ada penyerapan kurang lebih sekitar 17%. Tapi kita mendorong pemerintah untuk mempercepat proses tersebut karena ini sudah bulan Juni dan kita berharap selama bulan Juni ini lebih bisa mempercepat proses-proses tender. Diakui Seno Aji ada beberapa kendala yang membuat pemerintah terganggu kinerjanya, yaitu adanya peraturan baru yang harus disesuaikan oleh Pemprov. Peraturan baru itu adalah adanya perubahan Perpres 33 menyangkut honorer dan kedinasan. Sedikit kemunduran. Dan mudah-mudahan kita berharap bulan Juni ini atau at least bulan Juli ke depan itu semua proyek-proyek APBD sudah bisa ditenderkan dan bisa kita menyerap APBD dan kita berharap tidak akan ada silpa lagi, kalaupun ada akan sedikit kecil lah gitu. Kekhawatiran terjadinya silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran menjadi isu hangat kalangan legislatif maupun eksekutif sepanjang tahun. Seperti pada tahun 2020,
Silpa mencapai angka yang cukup tinggi, mencapai 2,7 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Kaltim dianggap tidak mampu membuat perencanaan pembangunan dengan baik, sehingga sangat disayangkan karena tahun 2020 masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana dibutuhkan distribusi anggaran yang maksimal untuk mengangkat perekonomian. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sabani mengakui soal terjadinya silpa tahun 2020 lalu. Namun dia punya alasan bahwa hal tersebut lantaran beberapa faktor. Di antaranya adalah transfer pemerintah pusat yang mengalami keterlambatan. Hal waktu itu begini, di akhir tahun itu ada tambahan pendapatan yang tidak kita realisasikan karena sudah selesai pembahasan APBD perubahan. Ya. Sehingga secara total keseluruhan dari pendapatan yang kita terima dengan belanja tidak 100%. Ya. Jadi program-program yang sudah kita susun sampai di perubahan itu sudah ada anggaran sendiri, tapi realisasi pendapatan di bulan-bulan terakhir ternyata ada transfer dari pusat. Sehingga dana penerimaan kita kan lebih dari 10%. Seperti itulah, sehingga antara pendapatan belanja itu sekitar hanya 80-an%. Seperti itu. Ini juga ada tambahan dari DBH juga ya itu Pak? Iya, itu rata-rata DBH dan ada juga memang beberapa pajak daerah. Tapi DBH yang besar ya. Terlambatnya serapan APBD Kaltim dikhawatirkan akan mempersulit pemulihan ekonomi yang sedang digencarkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Puluhan warga dari Desa Bakungan RT 6 Kecamatan Lojanan mendatangi kantor DPRD Kutai Kartanegara. Mereka mengadukan ulah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi menambang di kawasan dekat pemukiman mereka. Warga mengeluhkan operasi penambangan yang membuat kebisingan dan mengganggu ketenangan warga. Selain itu, perusahaan yang diketahui bernama CP Mahakam Indah Jaya itu belum pernah bersilaturahmi dan membuat kesepakatan dengan mereka. Kawasan lahan di Desa Bakungan itu sudah lama menjadi sasaran perusahaan untuk menambang batubara. Warga di sana sudah terbiasa menerima kompensasi dari perusahaan, baik dari adanya kebisingan dan debu, maupun kerusakan jalan-jalan akibat mobilitas kendaraan berat milik perusahaan. Informasi yang diterima warga, perusahaan Mahakam Indah Jaya hanya memberikan kompensasi kepada 55 warga yang terjauh dari lokasi, sedangkan yang terdekat belum mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Padahal masih ada warga lainnya yang ikut terganggu, apalagi perusahaan sering beroperasi pada malam hari. Aksi warga diterima oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kukar Supriyadi. Para wakil rakyat segera mengagendakan dan dilakukan pertemuan semua pihak yang terkait agar ada solusi. Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita sama-sama cari jalan tengahnya. Yang pertama, kita sepakat bahwa DPRD Komisi 1 dan OPD yang terkait untuk mengatasi ada 3 hal tadi. Ada kebisingan, ada dampak lingkungan, dan ada kompensasi. Kompensasi tadi permintaan masyarakat itu kami berikan waktu untuk melakukan rembuk, silahkan. Karena nanti kalau saya nentukan, kami kan lain showroom. DPR itu lain showroom yang menentukan angka. Maka kami persilahkan tadi pihak MIJ dengan masyarakat untuk rembuk. Kita kasih waktu 1-2 minggu. Yang kedua, berkenaan dengan bising, tidak boleh lagi kerja malam, terutama yang berdampak dengan persoalan alat-alat berat yang suaranya keras. Jadi nanti kalau diatur oleh KTT-nya, gitu poinnya. Dengan perusahaan itu sudah lama Pak beroperasi di situ? Kalau sepengetahuan saya kemarin katanya baru-baru aja sih. Yang perusahaan lama katanya berhenti kemarin. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Inilah video detik-detik dilumpuhkannya pelaku pembunuhan terhadap istri dan anak kandungnya di Dusun Perdau, Sepasos Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Pelakunya berinisial AH, usia sekitar 30 tahun, dibekuk saat mengamuk di sebuah masjid usai membantai keluarganya. Dalam video yang viral di media sosial, pelaku terlihat telanjang saat dibekuk. Di bagian leher dan alat vitalnya mengalami luka berdarah akibat goresan senjata tajam. Ada dugaan pelaku berusaha bunuh diri setelah melakukan perbuatan sadis tersebut. Kejadian sadis yang bikin geger itu Minggu 13 Juni malam hari. Warga menemukan istrinya tergeletak bersimbah darah di lantai rumahnya.
sementara anaknya yang baru berusia 1 tahun dibantai saat berada di ayunan. Polisi sudah mengamankan pelaku, hanya saja petugas belum bisa menggali keterangan karena pelaku masih mengalami sulit bicara akibat luka sayatan di lehernya. Informasi sementara menyebutkan kemungkinan pelaku mengalami gangguan jiwa setelah menuntut ilmu hitam. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Seleksi jabatan direksi dan Dewan Pengawas Independen Badan Usaha milik daerah sudah selesai. Nama-nama calon yang lolos seleksi sudah disampaikan ke meja gubernur dan menunggu keputusan akhir untuk menetapkan siapa yang beruntung. Ada 15 jabatan yang akan diisi, masing-masing 1 jabatan untuk Badan Pengawas atau Komisaris Independen dan 14 jabatan direksi BUMD. 1 jabatan Badan Pengawas yang akan diisi adalah Badan Pengawas Perusda Bara Kaltim Sejahtera. Sedangkan 14 jabatan direksi yang akan diisi masing-masing 2 direksi PT Jamkrida Kalimantan Timur, 3 direksi PT Migas Mandiri Pratama, 3 direksi PT Ketenaga Listrikan Kalimantan Timur, 1 direksi Perusda Silva Kaltim Sejahtera, 3 direksi Bara Kaltim Sejahtera, dan 2 direksi Melati Bakti Satya. Sementara dari gedung DPRD Kaltim, anggota Komisi 2 Sutomo Jabir mengaku punya harapan munculnya wajah-wajah baru. Namun dia tidak memahami mengapa Gubernur Kaltim terkesan menunda-nunda keputusannya untuk menetapkan Dewan Pengawas dan Direksi Perusda. Jauh ini seperti apa, Bang? Katanya sudah sampai di meja Pak Gubernur. Itu sudah dimasukkan oleh tim pansel ke sana. Tapi aroma yang saya cium bahwa ini masih didominasi oleh pengurus-pengurus lama. Karena sehingga saya kok apatis ini dilakukan secara terbuka dan profesional kemarin pada saat proses seleksinya. Kita pun Komisi 2 kemarin meminta setiap tahapan, tetapi kan tidak ada itu diserahkan ke kita. Tahapan-tahapan perkembangannya sampai pada akhirnya mengusulan nama untuk ditetapkan oleh Gubernur. DPRD Kaltim sesuai tugas dan fungsinya adalah bidang pengawasan. Terus memonitor seleksi direksi BUMD yang selangkah lagi ditetapkan Gubernur. Menurut Sutomo Jabir, langkah-langkah itu dilakukan agar Perusda diisi oleh orang-orang yang mampu membawa bisnis Perusda agar terkontribusi kepada penerimaan daerah. Komisi 2 tidak menginginkan sejarah berulang, di mana Perusda terus merugi dan minta-minta uang negara menanggulanginya. Ada pembatasan untuk masuk ke sana, sehingga kalau masih itu terus yang masih yang lama-lama kemudian kita harapkan memperbaiki Perusda ke depan, saya pikir nggak bisa kita terlalu berharap banyak. Saya kemarin berharap bahwa ini pintu masuk untuk menaik Perusda, tapi kalau misalnya masih begitu kondisinya, saya pesimis kalau Perusda ke depan lebih bagus. RDP, tetapi kan ini kuncinya di sini penetapan direksi. Makanya mudah-mudahan kita cuma berharap mudah-mudahan Gubernur yang pemegang hak prerogatif itu bisa meng-cross check, bisa mendengar informasi publik sebelum menetapkan direktur Perusda ini. Karena ada yang sedengar-dengar nilainya bagus tapi tidak disodorkan. Ada yang kemudian dalam proses-prosesnya ini kan didominasi oleh mereka-mereka juga sebenarnya. Nah, saya khawatir ini cuma prosedur yang kemudian melegalkan orang-orang yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 masih menjadi polemik. Kalangan DPRD keberatan karena pada pergub itu diatur pemberian dana pokir atau pokok-pokok pikiran anggota legislatif minimal sebesar 2,5 miliar. Alasan keberatan anggota DPRD Kaltim lantaran saat mereka melakukan reses bertemu masyarakat, aspirasi yang disampaikan warga banyak berisi permintaan pembangunan yang nilainya hanya ratusan juta rupiah. Seperti perbaikan jembatan kampung, jalan atau kebutuhan nelayan seperti jaring dan perahu. Jika mengikuti peraturan gubernur, maka permintaan warga kepada anggota DPRD dipastikan tidak bisa terpenuhi. Keberatan anggota DPRD Kaltim disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Menurut Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud, anggota legislatif meminta kepada gubernur untuk mencabut pergub tersebut. Masalah Pergub nomor 49 2020 pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa minimal ada angka 2,5 miliar untuk banjir. Dan ini bertentangan karena tidak ada dasar hukumnya pergubnya. Jadi tidak ada perdanya atau
atau undang-undang di atasnya, sehingga ini menurut kami di anggota Dewan bertentangan. Jadi tidak kuat lah untuk dijalankan. Makanya kami bagi nego dengan Pak Wagub supaya disampaikan Pak Gubernur bahwa ini segera ditarik. Karena mempersulit, terutama di kabupaten kota. Dia kan harus di 2,5 itu harus rela. Sedangkan ada aturan bahwa bisa ditunjuk langsung dengan 200 miliar. Itu perdebatan sengit. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu kita bertemu dengan. Menjawab permintaan pencabutan pasal mengenai dana pokir dalam Pergub, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan segera menyampaikan aspirasi anggota DPRD itu kepada Gubernur. Yang ditanya masalah Pergub 9 terkait proses pengadaan desa untuk dievaluasi. Tentu akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur secepatnya. Pokok-pokok pikiran alias pokir adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Pengaturan pokir merujuk pada pasal 55 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan DPRD. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.